Lalu apakah 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia merupakan komposisi pemain terbaik yang ada saat ini? Kita akan membahasnya bersama mantan pelatih Timnas Indonesia, Neil Maizar. Selamat malam Coach Neil, apa kabar? Selamat malam Bang, kabar baik Alhamdulillah. Baik, Coach, bagaimana Anda menilai komposisi pemain Timnas Indonesia yang dipanggil oleh Coach Kluivert sejauh ini? Ya, dengan 32 pemain ini kan secara umum ya 95% kan pemain lama ini. Artinya pemain yang main kemarin lawan Bahrain kan semua dipanggil. Dan pemain yang dipanggil lagi ini seperti Yakob, Yance, itu kan juga pemain lama, cuma nggak pernah dipanggil dalam beberapa pertandingan ini. Nah, kembali dia dipanggil, dan saya pikir memang dia layak untuk dipanggil. Yance, Yakob, ya itu layak dipanggil. Yang kedua juga Asmawi kan, sama Farhan, duanya udah main di seperti di Bangkok, ya itu juga layak untuk dipanggil. Nah, tapi saya pikir dengan 32 pemain ini, komposisi pemainnya saya pikir memang tidak akan berubah dari apa yang waktu lawan Bahrain. Kecuali nanti Kevin Dick ya. Kevin Dick dipanggil, cuma Kevin Dick ini kondisinya belum begitu bagus. Nah, di sana ada namanya ada Asmawi, ada si Sandy Walsh gitu loh. Siapa yang main di sana tentu Patrick yang bisa memikirkan starting eleven untuk yang melawan Cina nanti tanggal 5 Juni. Tapi secara keseluruhan pemain-pemain ini memang lagi bagus-bagusnya di klubnya. Contoh Egy dipanggil lagi, dia memang lagi bagus ya di Dewa United. Ya, apa namanya Yakob, Yance yang membuat Malut sekarang Maluku itu tim lokal yang baru promosi, yang di high level gitu loh. Main dia di 5, di 6. Ya, jadi layak. Menurut saya itu memang pantas kita apresiasi buat Yance sama Yakub. Ya, mudah-mudahan dengan 32 pemain dan dia akan TC nanti 26 Mei kalau nggak salah di Bali. Mudah-mudahan tim ini akan hebat untuk mengalahkan Cina, karena kita harus menang lawan Cina sehingga kita bisa menjauhkan Cina dan poin kita bisa 12. Begitu, Bang. Ya. Oke. Coach, soal penyelesaian akhir ini kan juga masih menjadi PR buat Timnas Indonesia karena produktivitas gol juga akan menentukan di akhir. Nah, soal penyelesaian akhir ini apa catatan Anda? Apalagi kita tidak diperkuat oleh Ragnar begitu ya. Bagaimana ini bisa berpengaruh ke lini serang Timnas? Iya, saya pikir dengan datangnya oleh Rumeni yang telah menampakkan atau menampilkan penampilan terbaik dia ketika melawan Bahrain, dia mencetak gol, itu menunjukkan bahwa kapasitas dia, kompetensi dia itu layak untuk menjadi striker yang membantu tim Indonesia menjadi lebih baik untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di depan. Karena selama ini kan kita problemnya di depan. Dan itu udah kelihatan ketika dia bisa mengalahkan Bahrain 1-0. Nah, ini Ragnar Uratmangun tidak ada. Ini mungkin Denjem bisa di situ, atau nanti ada ini pemain senior tapi sudah langganan tim nasional, tapi lah mana panggil bisa juga di sana. Ada Stefano Lipari yang menjadi key playernya di Borneo. Dan saya pikir ya ada beberapa pemain yang dipanggil. Kalau si Rafael Struijk kan jarang main di Australia kan. Tapi kalau kalau Stefano Lipari memang dia menjadi key playernya di Borneo, sehingga Borneo duduk di urutan-urutan yang 4 besar di Liga 1 Indonesia. Jadi kita tidak perlu ragu lah, karena ketika saya lihat dia main di Indonesia melawan Cina di negara Cina ketika UE, kita sebenarnya udah menguasai pertandingan, cuma kita hanya kecolongan 2 gol ketika kita lagi asik menyerang, dan 2 gol itu juga sebenarnya kalau kita fokus dan kita konsentrasi itu kan tidak terjadi. Artinya permainan kita melawan Cina itu sangat luar biasa. Cina tertekan, cuma karena dia mencetak gol kita sedikit lengah dan mengabaikan pertahanan. Jadi saya yakin besok kalau teman-teman seluruh pemain yang dipanggil 32 ini dan Patrick Kluivert menurunkan starting 11, dan kita yakinlah kita bisa mengalahkan Cina, karena ini pertandingan sangat penting buat kita. Kalau kita menang, berarti kita besar peluang kita untuk masuk ke babak selanjutnya. Itu Bang. Baik.
Dan tentunya masalah lainnya adalah kita juga tidak diperkuat oleh Marcelino dan Martin Paes karena akumulasi kartu ini. Bagaimana ini akan berdampak kepada kekuatan tim? Karena kan kita tahu Marcelino kerap memberikan umpan-umpan manis kepada Ole, begitu Coach. Ya itulah. Tapi dengan masuknya beberapa pemain baru atau kiper, contohnya Martin Paes nggak main, ada Emil Aguero ya, ini Audero ya. Itu Emil Audero. Saya pikir ya 11-12 Bang. Nanti kalau Marcelino kan nanti ada Egy di situ, ada Stefano Lillipali juga di situ. Tapi yang penting bagaimana nanti yang mendukung dia. Selama ini kan Tom Hai dan Gio Populasi kan dibantu oleh Marcelino. Ada juga nanti sana ada apa namanya? Ada si Eliano di kiri nanti bisa juga. Jadi banyak pilihan-pilihan dari 32 pemain yang saya lihat ini bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk tim nasional. Tapi memang Marcelino Ferdinand kalau main di GBK memang dia laki sekali. Nah ini yang kita sedihkan begitu kan. Tapi mudah-mudahan lah Bang, pengganti dia nanti siapapun pengganti dia, tentu yang menentukan pengganti starting 11 itu kan dari head coach-nya Patrick Kluivert. Mungkin dia melihat, menganalisis siapa pemain di Minha 1 yang layak, yang bisa diturunkan, yang siap secara fisik, secara teknik, secara taktik, secara mental untuk menghadapi Bahrain. Karena ini pertandingan yang sangat menentukan. Dan saya yakin seorang Patrick Kluivert sudah menganalisis apa-apa yang dibutuhkan dia untuk pertandingan nanti dan siapa-siapa yang akan diturunkan untuk pertandingan nanti. Kan mereka kan punya behind the timnya sekolah biasa. Ya, tinggal dia memberikan pandangan kepada asistennya dan diskusikan, tentu yang memutuskan Patrick Kluivert. Itu Bang. Oke. Tapi kalau Coach Neil sendiri melihat China berkaca dari laga pertama begitu ya, apakah China ini punya kelemahan, titik lemah yang bisa kita manfaatkan Coach? Sebenarnya ketika kita melawan Cina itu, kalau kita di babak pertama udah mencetak gol, kan kita serang terus tuh, kita pressure dia di babak pertama kita. Dia tidak takut sebenarnya. Artinya kelemahan dia itu di daerah pertahanan dia itu memang ada lubang-lubang yang harus kita manfaatkan. Cuma ketika itu ada beberapa peluang kan tidak gol. Nah, Ole kan belum main. Nah, ketika Ole besok melawan Cina main, mudah-mudahan kebuntuan ketika ada di depan gawang Ole bisa menyelesaikannya. Jadi ini yang membuat kita bangga. Kan kita nonton, kita menguasai pertandingan. Cuma ketika ada lawan counter attack, bolanya itu ditupas, dan ketika tuh Mil Izgir tidak bisa mengantisipasi, berhadapan satu-satu dengan gol kiper. Nah, itu yang membuat kita kecewa. Tapi kalau melihat penampilan ketika tim nasional Indonesia melawan Bahrain, Cina di kandangnya, sebenarnya kita bisa menang, bro. Bisa menang itu. Cuma itulah kita lengah dan penyelesaian akhir juga tidak bagus. Tapi menurut saya Alex Pastor dengan kapasitas dia sebagai seorang asisten yang clever ya, yang pintar ya, saya pikir sudah ada jawabannya. Karena begini, ketika Indonesia kalah melawan Australia, hanya satu kali pertandingan, Alex Pastor dengan tim yang sudah bisa menganalisa kapan si Ricky dimainkan, kapan si Sananta dimainkan, kapan si Ivan dimainkan, momennya pas. Itu hanya satu pertandingan, udah bisa dia menanyakan. Apalagi dua pertandingan ini udah dia analisa. Jadi kita yakin aja Bang, dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua kan berbeda. Jadi mudah-mudahan pertandingan ketiga ini akan kelihatan bagaimana timnya Patrick Kluivert memperluaskan kapasitas dari sebagai orang pelatih yang di high level. Oke, baik. Semoga juga timnas Indonesia siap dari menit awal ya, tidak lengah dari menit awal tentunya untuk bisa meraup poin dari China. Terima kasih Coach Neil sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam ini. Selamat malam. Ya, salam hormat. Malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.